Karena sekarang ini kan pemaknaannya moderasi beragama itu seperti mengalami pergeseran. Muhammadiyah melihat bahwa sistem pemilu kita ini sudah menyimpang dari semangat Pancasila. Setiap isu itu kita bahas dengan 3 narasi. Yang pertama gambaran mengenai isu itu. Kemudian yang kedua, mengapa isu itu terjadi dan bagaimana solusi yang ditawarkan Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar sahabat Kompas TV? Kali ini saya Yasir Nene Ama menyapa sahabat Kompas TV semuanya dalam polling podcast keliling Kompas TV. Nah, sahabat Kompas TV, saat ini saya sedang berada di Lembaga Dakwah Khusus PP Muhammadiyah Jakarta Pusat. Karena polling podcast keliling Kompas TV ini berkesempatan untuk mengunjungi dan silaturahmi langsung ke Lembaga Dakwah Khusus PP Muhammadiyah Jakarta Pusat, karena yang akan kita bahas di polling kali ini adalah terkait dengan persiapan Muktamar Muhammadiyah dan juga Aisyah yang ke-48. Nah, kalau kita bahas soal persiapannya, kita harus silaturahmi dan juga ngobrol sama orang ataupun sosok yang benar-benar ngerti banget nih soal Muktamar Muhammadiyah ke-48 ini. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekretaris Umum Muhammadiyah, Profesor Abdul Mukti. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Sehat ya, Prof? Alhamdulillah sehat-sehat. Wah, ini sedang sibuk-sibuknya nih sahabat Kompas TV, apalagi jelang Muktamar Muhammadiyah ke-48 ya, Prof ya? Ya, insya Allah ini muktamar yang kita selenggarakan bersama dengan Aisyah juga di Solo, insya Allah tanggal 19 dan 20 November yang akan datang. 19 dan 20 November Ya, ini sudah bentar mendekati. lagi nih sahabat Kompas TV. Sudah menghitung hari aja kita. Tinggal ini. menghitung hari akan dilaksanakan Muktamar Muhammadiyah dan juga Aisyah ke-48. Persiapannya sejauh ini seperti apa, Prof? Kalau persiapan itu mungkin ada 4 ya. Persiapan yang berupa materi, kemudian yang kedua persiapan yang berkaitan dengan pelaksanaan, yang ketiga itu pelaksanaan yang berkaitan dengan pemilihan. Nah, yang keempat yang terakhir itu persiapan yang menyangkut bagaimana kami ini dapat melayani para tamu dan terutama adalah para penggembira muktamar. Dan secara materi semua sudah selesai, Mas Yasir, semua sudah kita sampaikan kepada anggota muktamar 3 bulan yang lalu. Bahkan sudah kita selenggarakan sidang pleno 1 pada hari Sabtu yang lalu, tanggal 5 November yang lalu, di mana kami menerima tanggapan, masukan, pertanyaan dari anggota muktamar di seluruh Indonesia dan juga organisasi tingkat pusat untuk 4 materi yang sudah kita kirim, yaitu materi tentang laporan pertanggungjawaban PP Muhammadiyah, kemudian program Muhammadiyah 2022-2027, kemudian isu-isu strategis keumatan, kebangsaan dan kemanusiaan universal, dan yang keempat risalah Islam berkemajuan. Ini semua materi sudah kita kirimkan, sudah mendapat tanggapan. Nah, tinggal nanti di muktamar kita menjawab tanggapan-tanggapan itu. Baik. Kemudian untuk pemilihan itu insya Allah nanti diselenggarakan tanggal 19. Nah, ada yang berbeda dalam pemilihan di muktamar ini dari muktamar sebelumnya. Kalau muktamar sebelumnya kita masih menggunakan pemilihan memilih di kertas. Manual begitu ya? Masih manual. Sekarang kita sudah e-voting. Jadi sudah paperless dan mudah-mudahan dengan e-voting ini kita bisa lebih efisien. Pertama efisien secara waktu, juga efisien secara biaya karena nggak perlu mencetak kertas suara. Kemudian juga bisa lebih akurat karena dengan e-voting ini kalau ada kesalahan misalnya input nama atau input namanya lebih dari yang disediakan atau double, itu nanti otomatis ditolak oleh sistem sehingga bisa lebih akurat, lebih simpel dan lebih menyederhanakan sistem yang digunakannya. Ya. Informasinya juga muktamar ini sebenarnya dilaksanakan 2 tahap ya, Prof? Betul, ya. Tahap online dan juga offline ya. Ini kenapa akhirnya memilih 2 tahap itu? Kita laksanakan secara online untuk tanggal 5 kemarin dan nanti pada tanggal 19 dan 20 itu nanti kita offline. Karena biasanya muktamar itu 4 hari, Mas Yasir.
Muktamar biasanya 4 hari, ini kita ringkas menjadi hanya 2 hari. Kemudian tanwir itu 1 hari, ini juga kita setengah 1 hari, sehingga kalau biasanya tanwir dan muktamar itu 5 hari, sekarang tanwir dan muktamar itu hanya 3 hari. Diringkas jadi 3 hari. Biasanya ini pertanyaannya adalah apakah dengan diringkas ini kekhusyuan, terus itu kemeriahan dan juga apa yang menjadi hal-hal yang disampaikan dalam muktamar ini akan tetap terakomodir ya Prof? Alhamdulillah, kemarin misalnya pada saat tanggapan pimpinan wilayah dan ortom tingkat pusat atas materi muktamar itu semuanya mengikuti dengan serius. Ya. Kita memberi kesempatan kepada anggota muktamar dari wilayah dan ortom tingkat pusat itu memberikan tanggapan masing-masing 10 menit. Tapi selain itu mereka juga memberikan tanggapan dalam bentuk tertulis. Sehingga sebenarnya substansinya tetap saja, bahkan dalam pandangan kami sementara itu lebih efisien dan lebih khidmat karena mereka menyiapkan bahan-bahan itu secara tertulis dan membahasnya bersama-sama di masing-masing wilayah. Dan karena memang sudah kita kirim 3 bulan yang lalu by email melalui soft copy maupun dalam bentuk cetak seperti ini, mereka punya kesempatan untuk menelaah paling tidak 2 bulan sehingga pendalaman terhadap materi yang kita kirimkan itu lebih baik lagi. Jadi ketika muktamar itu berlangsung itu tuh semua tinggal direalisasikan saja karena memang rangkaiannya sudah dilakukan jauh-jauh hari. Menarik soal muktamar ini pasti isu yang akan diangkat. Nah, di muktamar ke-48 ini apa isu yang akan diangkat? Ya, muktamar ini kan juga membahas program Muhammadiyah 2022-2027. Walaupun sebenarnya memang Muhammadiyah ini sebagai organisasi itu punya program jangka panjang 25 tahun. Harusnya program kami yang 25 tahun itu selesai 2025. Tapi karena ada penundaan muktamar sebagai akibat dari COVID-19 itu, maka kita kemudian programnya menjadi 22-27. Tapi program besar sudah ada di situ, karena program Muhammadiyah ini ada program yang memang berkesinambungan dari periode ke periode, dan karena itu maka memang secara arah gerakan Muhammadiyah ini sebenarnya sudah sangat jelas kita akan menuju kemana, kemudian bagaimana mencapai tujuan itu, kemudian siapa saja yang terlibat, dan berbagai hal itu sudah kita rumuskan, karena program kita ini tidak sekedar program yang bersifat rangkaian kegiatan, tapi juga di situ ada visi yang harus kita capai, kemudian bagaimana arah gerakannya, kemudian arah pengembangannya, dan semua hal yang berkaitan dengan detail pertinen untuk bagaimana agar program itu dapat dijabarkan menjadi kegiatan, dan bagaimana dengan kegiatan itu dapat dijabarkan ke dalam berbagai aksi-aksi yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah selama 5 tahun yang akan datang. Dengan tujuan adalah kemaslahatan umat. Betul. Nah, untuk isu-isu ini selalu sejak Muktamar Jogja tahun 2010 itu kita memang mulai menggunakan istilah baru yang sebelumnya kita pakai dengan rekomendasi. Tapi sejak Muktamar Jogja tahun 2010 dan Muktamar Makassar tahun 2015 kita menggunakan konsep isu-isu strategis. Isu strategis. Kita sebut isu strategis karena isu ini memang punya dampak yang sangat luas, punya dampak yang berkaitan dengan mindset ya, atau manhaj gitu, dan punya dampak yang berdimensi tidak hanya berkaitan dengan masalah-masalah dalam lingkup keumatan ya, kemudian kebangsaan, tapi juga masalah global. Dan isu ini kemudian kita bahas selalu, setiap isu itu kita bahas dengan 3 narasi. Yang pertama gambaran mengenai isu itu. Kemudian yang kedua, mengapa isu itu terjadi dan bagaimana solusi yang ditawarkan Muhammadiyah agar berbagai hal yang kita angkat sebagai isu ini tidak sekedar kita sampaikan
menghimbau ini itu ini itu, Tapi ada solusi ya. ada solusi Ada yang kita solusi yang tawarkan, ditawarkan itu oleh yang kita Muhammadiyah tawarkan. dalam muktamar ini ya, Prof. Ya, betul. Menarik ini. Kalau dalam catatan saya ada 3 isu yang diangkat, isu strategis, yaitu ada isu keumatan, isu kebangsaan, dan juga isu kemanusiaan universal. Nah, kita bahas singkat secara satu-satu. Isu keumatan, apa yang jadi fokus dari isu keumatan, dan juga nantinya akan rekomendasi seperti apa yang nantinya akan dikeluarkan oleh Muhammadiyah? Ya, isu-isu keumatan itu adalah isu yang berkaitan dengan internal umat Islam. Yang termasuk di dalamnya adalah Muhammadiyah tentu saja. Yang memang kami melihat dinamika kehidupan keumatan dalam konteks kekinian dan tren yang terjadi di masa depan. Nah, untuk muktamar kali ini ada paling tidak 5 isu keumatan yang kita bahas. Yang pertama, memperkuat apa yang sudah kita bahas pada muktamar sebelumnya, itu tentang memaknai kembali moderasi beragama atau yang kita sebut dengan wasatiyah Islam. Ya, wasatiyah Islam. Karena sekarang ini kan pemaknaannya moderasi beragama itu seperti mengalami pergeseran. Bahkan kalau saya mengikuti diskusi-diskusi di media sosial, misalnya ada yang mengkritik keras ya moderasi sebagai sekularisasi, liberalisasi dan sebagainya gitu. Karena itu kita ingin memperkuat kembali makna dari beragama yang moderat, atau dalam istilah yang dipakai Muhammadiyah dan juga istilah yang diputuskan dalam Bogor Message itu adalah wasatiyah Islam. Bagaimana beragama yang wasatiyah, yang moderat, yang adil dan terbuka, yang seimbang dan berbagai nilai yang melekat di dalamnya. Ini jadi menarik karena wasatiyah Islam ini menjadi sebuah hal yang penting ketika perkembangan teknologi, kemudian era globalisasi, sehingga jangan sampai pemahaman masyarakat umat Islam di Indonesia itu jadi salah arah begitu ya, terutama untuk beragama. Betul. Karena itu kita juga mengangkat isu kesalehan digital. Nah, ini menarik nih, kesalehan digital. Kesalehan digital. Jadi kita kan hidup di era digital kan sekarang ini. Hampir semua kita day to day itu menggunakan gadget. Bahkan mungkin kita ini mungkin lupa sarapan, mohon maaf ya, kadang-kadang nggak apa-apa. Tapi kalau lupa nggak bawa HP, atau lupa nggak cek status, wah itu seperti suatu masalah gitu. Tapi kita juga harus melihat bahwa survei dari Microsoft itu saya kira menjadi bagian dari concern Muhammadiyah bahwa keadaban digital Indonesia ini salah satu yang terendah di dunia kan. Bahkan kita yang terendah di kawasan Asia Tenggara, di mana kita melihat bagaimana hate speech ya, ujaran kebencian, kemudian hate splinter, kemudian doxing dan lain-lain yang menjadi bagian dari keadaban digital itu masih menjadi masalah yang serius gitu. Bahkan teknologi digital dan media sosial yang harusnya menjadi instrumen untuk kita ini hidup rukun, kemudian hidup damai bersatu, justru malah menjadi teknologi yang membuat kita ini terbelah satu dengan yang lain gitu. Sehingga kita perlu ada kesalehan digital. Terlebih kalau kita lihat Muhammadiyah ini kan sangat fokus dengan pendidikan, edukasi. Iya. Jadi kita gunakanlah teknologi digital ini untuk hal yang baik ya. Dulu kan orang, misalnya mohon maaf ya, menggunjing orang itu ngomong berdua fisik-fisik atau bertiga. Sekarang menggunjingnya di medsos. Nah ini makanya menarik, sebuah isu yang akan dibahas, isu strategis yang akan dibahas soal keumatan itu adalah bagaimana membuat kesalehan digital itu ya. Betul, nah, ini kita tunggu nih rekomendasinya seperti apa nih nanti kesalehan digital dari Muktamar Muhammadiyah ini. Kemudian isu strategi selanjutnya adalah isu kebangsaan. Nah ini juga menarik karena kalau kita lihat dinamika politik sudah mulai dinamis. Tentu Muhammadiyah juga harus mengambil peran untuk menjaga kestabilan politik dan juga kebangsaan yang ada di tanah air ini, Prof. Ya ada banyak ya isu kebangsaan yang kita bahas. Dan sebagian sudah kita bahas pada muktamar yang lalu. Tapi ada beberapa yang mungkin memang sangat kita berikan penekanan, terutama yang berkaitan dengan bagaimana Muhammadiyah melihat perubahan-perubahan dalam komposisi sosial bangsa Indonesia, kemudian dampak dari berbagai kebijakan yang telah diselenggarakan oleh pemerintah dan juga para penyelenggara negara, dan dampaknya yang berkaitan dengan paling tidak ada banyak isu yang kita angkat, tapi ada 4 yang saya kira perlu mendapat penekanan pada kesempatan ini. Pada isu kebangsaan ini ya? Ya, yang pertama adalah persoalan yang berkaitan dengan perlunya
perubahan sistem pemilu. Ya. Oke. Muhammadiyah melihat bahwa sistem pemilu kita ini sudah menyimpang dari semangat Pancasila menurut kami, terutama jika dikaitkan dengan sila keempat ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sekarang ini demokrasi kita, sistem pemilu kita ini sudah sangat liberal ya. Dan saya kira juga bisa kita lihat ya, misalnya indeks demokrasi Indonesia kan dalam 10 tahun terakhir ini juga semakin menurun kan. Karena konsolidasi demokrasi tidak terjadi, malah yang terjadi adalah demokrasi yang semakin transaksional, tidak sekedar prosedural tapi malah sangat transaksional ketika prosedur itu lebih dikedepankan daripada nilai dan budaya demokrasi. Itu yang akhirnya ingin didorong oleh Muhammadiyah bahwa proses pemilu ini sudah menyimpang. Iya, sekarang Muhammadiyah melihat itu akarnya dari sistem pemilu kita. Sehingga kita menawarkan perubahan sistem pemilu. Rekomendasi ataupun perubahan sistem pemilu seperti apa? Ya, kembali sekarang, seperti yang dulu kah atau ya, ada rekomendasi jadi baru? kita merekomendasikan untuk sekarang kan pemilihannya proporsional terbuka, di mana suara itu ya bergantung sepenuhnya dari berapa voters yang memilih seseorang kan. Nomor urut menjadi tidak penting, kemudian fenomena yang terjadi Mas Yasir, orang pindah-pindah partai, seperti pindah-pindah angkot begitu, atau pindah moda transportasi, nggak ada apa ya, nilai. Semacam tidak ada ideologi, nggak ada nilai gitu. Dan ini kan menurut saya tidak seharusnya terjadi. Yang sangat parah adalah misalnya money politik ya, yang itu menjadi salah satu akar dari kenapa juga korupsi di Indonesia ini juga tidak semakin berkurang. Dan kita lihat juga kan misalnya ya mohon maaf di antara lembaga yang korupsinya tinggi juga malah juga lembaga-lembaga politik. Ada politik transaksional di situ, ada politik identitas di situ. Betul. Itu yang berusaha diperbaiki oleh Muhammadiyah. Ya, karena itu kita menawarkan sistem pemilunya itu tertutup dengan memilih partai politik saja, gambar partai politik gitu, atau terbuka terbatas. Artinya memilih partai atau memilih orang, tetapi nomor urut itu masih menentukan seseorang terpilih atau tidak. Baik. Karena dengan itu maka partai itu akan menyiapkan kader terbaiknya untuk menjadi calon anggota legislatif. Karena kualitas anggota legislatif itu akan menentukan produk legislasi yang kita miliki. Dan Mas Yasir tentu melihat, para pemirsa juga melihat bagaimana produktivitas kawan-kawan kita di legislatif dalam periode sekarang ini kan, itu kan sangat jauh dari target. Yang kedua, yang sudah diproduksi juga sangat jauh dari ideal, sehingga banyak produk undang-undang yang dibuat kawan-kawan DPR itu kalah di Mahkamah Konstitusi karena memang banyak sekali kelemahan, bahkan mungkin juga sebagian bisa dibatalkan untuk seluruhnya. Jadi, nah kita melihat masalahnya itu ada pada sistem pemilunya, jadi kita selesaikan dari hulunya. Nah itu yang pertama soal sistem pemilu. Nah sistem pemilu ini nanti rekomendasinya tentu akan disampaikan. Kalau kita lihat kan proses pemilu 2024 kan sudah berjalan, meskipun tidak serta-merta bisa dirubah, namun Muhammadiyah tetap berkomitmen untuk memberikan rekomendasi itu bahwa ini harus diperbaiki karena akar masalah dari perpolitikan pemilu di Indonesia itu adalah sistem pemilunya. Iya, sebenarnya ruangnya masih ada Mas Yasir walaupun tinggal 2 tahun ya. Kalau kawan-kawan DPR mau memasukkan undang-undang pemilu yang baru kan masih mungkin juga gitu. Ini yang didorong oleh misalnya, tapi kalau misalnya tidak ya kita berpikir yang akan datang. Kemudian yang kedua soal suksesi 2024. Betul. Ini yang kan menarik juga nih, Prof. Kalau kita lihat nih dinamikanya sangat terjadi di dunia perpolitikan. Nah, pengen dengar juga nih seperti apa posisi ataupun pendapat dari Muhammadiyah sendiri. Ya, yang pertama kita ingin mengajak masyarakat untuk dalam memilih pemimpin ini kita memilih negarawan ya. Kita memilih negarawan. Dan seorang misalnya presiden, wakil presiden itu kan harus berdiri di atas semua golongan. Betul. Walaupun pencalonan presiden dan wakil presiden itu oleh partai politik, tetapi begitu dia menjadi seorang kepala negara, bahkan Indonesia ini posisi presiden itu sangat kuat Mas Yasir. Karena kepala negara dan kepala pemerintahan. Dua begitu ya. Posisinya sangat kuat ya. Yang karena itu maka kita perlu untuk membangun sebuah kesadaran kolektif bahwa kita ini memang harus go beyond our personal and communal identity. Kita harus melampaui identitas pribadi dan identitas komunal karena kepentingan nasional bangsa dan negara ini harus kita kedepankan demi
kemajuan bangsa dan negara. Yang kedua, memang kita masih melihat pola-pola kampanye dan pola-pola suksesi itu masih mengedepankan hal-hal yang sifatnya primordial. Nah, misalnya primordialisme keagamaan, primordialisme partai politik, primordialisme kedaerahan, dan berbagai primordialisme lain yang sering sekarang ini mulai diangkat sebagai isu-isu politik identitas. Tapi jangan lupa, politik identitas itu tidak hanya berkait dengan agama. Ada politik identitas yang berkaitan dengan ideologi non-agama. Bahkan kadang-kadang tidak ideologi agama atau non-agama, tapi kadang-kadang kedaerahan. Ya, dan kita kemudian sekarang melihat ketika sudah 77 tahun kita ini merdeka, ternyata ikatan keindonesiaan kita ini masih belum begitu kuat. Itu sentimen kedaerahan itu masih sering kali muncul ya, sentimen rasial itu juga muncul, dan itu sebagiannya karena memang ya sistem politik kita ini memungkinkan ruang-ruang itu untuk bisa timbul kembali itu. Nah, kemudian yang ketiga ya sekali lagi misalnya orientasi yang sangat power centered itu juga begitu kuat ya. Jadi orang mencalonkan diri sebagai presiden, wakil presiden atau jabatan-jabatan lain itu lebih karena dia ingin berkuasa, bukan memimpin. Itu dua hal yang secara substansi berbeda. Berbeda, betul. Karena kalau itu berkuasa, yang menjadi concern dari Muktamar iya, ini jadi juga kita ya? ingin memilih pemimpin bangsa, bukan penguasa negara gitu. Dan karena itu ya perlu ada kesantunan, perlu ada keterbukaan, perlu ada sikap kesatria, lapang dada, dan proses-proses lain yang berkeadaban dalam sistem pemilu kita, sehingga mohon maaf ya, pengalaman 2019 kita ini kan mengalami polarisasi politik yang residunya itu masih sekarang. Sampai sekarang. Sekarang masih ada Mas Yasir gitu. Jadi masih banyak yang belum move on gitu. Jadi mohon maaf ya, sisa-sisa cebong kampret itu ternyata masih ada. Kemudian ya, istilah-istilah lain yang tidak seharusnya muncul di ruang publik. Padahal Pak Prabowo sudah di kabinet, Pak Sandi sudah di kabinet, tapi ini masih ada saja elemen-elemen masyarakat yang kemudian memancing-mancing gesekan itu dengan membangkitkan sentimen-sentimen yang di luar substansi bagaimana kita memilih pemimpin negara yang mengedepankan visi kebangsaan, punya integritas kenegarawanan dengan cara yang tentu saja elegan, berkeadaban, dan tentu saja ya saling menghormati satu dengan yang lain. Saling menghargai. Gesekan-gesekan masa lalu ini ternyata menurut Prof sendiri itu masih terasa, residunya masih ada sampai sekarang. Dan apakah ini juga menjadi sebuah kekhawatiran tersendiri, jangan sampai akhirnya politik transaksional, identitas, kemudian gesekan-gesekan atau cerita masa lalu ini dimanfaatkan untuk di tahun politik 2024. Nah, itu yang tidak kita inginkan terjadi. Sehingga nanti setelah muktamar kita akan mencoba untuk ya menjalin komunikasi yang lebih baik lagi dengan semua kekuatan bangsa untuk mari kita bersama-sama melihat Indonesia ini sebagai sebuah rumah di mana kita ini harus hidup damai dan sebagai rumah di mana kita ini semuanya bisa berpartisipasi. Nah, dua hal yang lain yang saya kira menjadi titik tekan itu adalah kita ini kan mengalami problem yang berkaitan dengan tata ruang, Mas, tata ruang. Jadi mohon maaf ya, kita ini kan sekarang karena ikut arus ekonomi yang liberal ya atau pasar gitu, kadang-kadang kebijakan yang berkaitan dengan tata ruang ini hilang. Misalnya begini, sekarang kan muncul hunian-hunian yang dia eksklusif ya. Eksklusif yang menggambarkan kelas sosial tertentu. Yang kadang-kadang pembangunan ruang publik ini selain menimbulkan kerusakan lingkungan, ya, mohon maaf ya, saya ke satu daerah di Jawa Barat. Ada daerah yang sepertinya mengalami banjir abadi begitu. Dan itu ketika kita lihat itu kan simpel saja kan masalahnya. Masalahnya karena ruang-ruang yang seharusnya itu penghijauan, yang tidak boleh untuk pemukiman, ternyata karena ada dorongan ya pengusaha-pengusaha ya perumahan dan mungkin kepentingan-kepentingan pragmatis pemerintah daerah kemudian dialih fungsikan yang akibatnya menimbulkan kerusakan lingkungan. Berarti tapi yang penataan ruang publik yang inklusivitas dan juga adil itu yang pengen didorong. Betul, karena itu Mas Yasir misalnya sekarang ini juga ada kalau tadi merusak
alam ini juga merusak infrastruktur sosial. Oke. Jadi kan mohon maaf misalnya sekarang ada kawasan tertentu yang orang seperti tidak bisa masuk karena terlalu eksklusifnya Ada gap tempat begitu tertentu. ya? Iya, dan mohon maaf kadang-kadang petugas sensus saja nggak boleh masuk itu. Kan nggak boleh dalam sebuah negara ini seakan-akan perumahan itu, komplek itu menjadi negara dalam negara. Kan nggak boleh hanya karena alasan pemiliknya adalah orang-orang elit. Atau problem lain yang pemukiman itu eksklusif dengan komunitas agama tertentu. Iya. Nah, menurut saya kita harus mendorong bagaimana ruang publik ini menjadi ruang inklusif. Ruang inklusif di mana masyarakat bangsa yang berasal dari suku yang berbeda, dengan agama yang berbeda-beda itu hidup berdampingan karena mereka menjadi sebuah kekuatan kewargaan. Dan kekuatan kewargaan itu difasilitasi oleh negara dalam bentuk pembangunan ruang publik yang memperhatikan aspek-aspek latar sosial siapa yang tinggal di satu kawasan tertentu. Karena kalau ini tidak dilakukan segera, segregasi sosial ini bisa semakin mengeras dan itu bisa menimbulkan masalah terkait dengan bagaimana kita membangun bangsa yang rukun, membangun integrasi nasional. Sehingga kepentingannya kepentingan integrasi nasional. Supaya apa? Kita ini tidak hanya mengatakan bersatu secara slogan, tetapi juga memang harus memiliki ikatan keindonesiaan itu karena kita memang menjadi bagian dari warga di mana kita tinggal. Baik. Berpartisipasi membangun komunitas di mana kita berada. Prof, nih Muhammadiyah terus mendorong bagaimana ketahanan bangsa itu akan berdiri begitu secara adil dan juga masyarakat semuanya bisa sejahtera gitu. Kalau berbicara soal ketahanan bangsa, tentu akarnya adalah ketahanan keluarga. Apakah ini juga menjadi salah satu sorotan dari Muktamar Muhammadiyah ini? Iya, jadi kita membahas dua hal yang berkaitan dengan ketahanan bangsa dan ketahanan keluarga. Karena memang kita melihat bahwa ada pergeseran dalam sistem kekeluargaan kita di masyarakat ya. Dulu kan kita punya extended family, sekarang menjadi nuclear family. Bahkan kemudian juga kita melihat pergeseran komposisi jumlah penduduk ya. Di satu sisi misalnya kelompok usia produktif ya 16 sampai 60 tahun itu yang paling besar persentasenya. Tapi juga kita melihat adanya peningkatan jumlah kelompok, saya menyebutnya dengan senior citizen, bukan kelompok lansia tapi senior citizen. Di mana dalam konteks tertentu kita melihat sekarang ini ada aging population. Dan itu menjadi masalah serius kalau tidak kita antisipasi dari sekarang ya. Negara seperti Jepang yang sudah pada tingkat welfare state saja, itu kan terengah-engah ketika dia memang harus cope, harus deal dengan isu-isu aging population di negara Sakura itu. Cina misalnya kan juga ada masalah yang serius juga kan ketika dulu dia memperlambat jumlah pertumbuhan penduduk dengan one child policy itu. Tapi sekarang setelah mereka maju sejahtera, mereka akan merubah kebijakan itu. Karena ternyata jumlah kelompok aging ini atau senior citizen itu juga meningkat sehingga mereka merubah policy. Nah, karena itu maka Muhammadiyah sudah mengingatkan dari awal tentang meningkatnya kelompok aging society ini yang memang mereka harus mendapatkan pelayanan yang lebih dari masyarakat. Dari sisi agama tentu kita harus melayani orang tua. Tapi dari sisi sosial, kebutuhan-kebutuhan menyangkut pemenuhan hak mereka sebagai warga negara ini juga harus dipikirkan oleh negara. Sehingga kita mencoba untuk 5 tahun yang lalu, muktamar yang lalu, itu kita mengangkat mengenai bonus demografi. Nah sekarang bonus demografinya sudah ongoing terus, tetapi kemudian kita melihat tren baru. Oleh karena itu maka kalau masyarakat ini tidak kuat, ketahanan sosial, ekonomi masyarakat, ketahanan budaya, ketahanan moral ini tidak kuat, maka memang kita akan punya masalah yang lebih serius lagi di masa yang akan datang. Dan akhirnya semua hal itu akan direalisasikan dalam program 5 tahun mendatang. Betul. Ya? Apa saja programnya itu? Ya sebenarnya program Muhammadiyah itu kan mengikuti apa yang selama ini kita sebut sebagai pelayanan utama di Muhammadiyah. Pelayanan utama di Muhammadiyah itu kan ada 5 ya. Yang pertama tentu pelayanan dalam bidang pendidikan. Ini yang memang menjadi bagian dari amal usaha utama di Muhammadiyah. Yang kedua pelayanan dalam kesehatan. Ini juga menjadi bagian dari kekuatan Muhammadiyah dalam membangun masyarakat yang sehat.
Kemudian yang ketiga itu pelayanan sosial. Yang saya sebut tadi keluarga, anak-anak, kelompok rentan, kelompok difabel, termasuk ini aging society ini bagian dari pelayanan sosial yang memang Muhammadiyah akan memprioritaskan pada masa akan datang. Kemudian yang keempat itu ekonomi. Ekonomi ini juga menjadi bagian dari perhatian Muhammadiyah karena dunia sekarang ini kan ekonominya sedang tidak baik-baik saja. Kelima itu program-program yang berkaitan dengan dakwah pencerahan. Jadi bagaimana kita membangun masyarakat yang rukun, yang santun, ya, beragama yang rahmatan lil alamin, ya, beragama yang mendatangkan kedamaian bagi manusia yang lainnya, beragama yang tidak menang sendiri, tapi beragama yang tetap bertoleransi. Dan itu menjadi bagian dari dakwah-dakwah yang Muhammadiyah sering menyebut dengan dakwah pencerahan. Dakwah pencerahan itu termasuk dari 5 program yang selalu nantinya akan terus dilakukan oleh Muhammadiyah. Tentu saja program-program itu akan Mas Yasir, jadi tapi mungkin skalanya ini tidak hanya skala nasional. Jadi dengan tema muktamar kita memajukan Indonesia mencerahkan semesta, kita memperluas skala 5 tadi itu pada skala internasional juga. Sehingga kita memang ada upaya untuk bagaimana internasionalisasi Muhammadiyah. Karena kita sudah punya sekolah di Australia, di Melton ya, di negara bagian Victoria, ada SD Muhammadiyah di sana. Kemudian kita punya kampus di Malaysia, punya TK di Kairo, di Kuala Lumpur gitu. Nah, kita coba ingin lewat jaringan-jaringan Muhammadiyah di mancanegara, kita menyebutnya dengan pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah itu, kita mencoba untuk melakukan internasionalisasi Muhammadiyah dengan frasa mencerahkan semesta itu. Mencerahkan semesta, program yang luar biasa dan insya Allah akan memberikan manfaat yang luar biasa juga buat umat muslim. Tidak hanya di Indonesia tapi dunia. Nah, program-program itu tentu saja akan terrealisasi dengan kepemimpinan. Sosok pemimpin yang akan nanti membawa, menakodai Muhammadiyah ini. Nanti akan seperti apa sosok pemimpin ini? Muhammadiyah ini sejak berdiri, Mas Yasir, itu mengembangkan kepemimpinan kolektif kolegial. Di mana kepemimpinan di Muhammadiyah itu memang kepemimpinan yang berdasarkan sistem. Saya sering menggunakan istilah Muhammadiyah ini mengembangkan sistem dan budaya kepemimpinan yang berdasarkan sistem, bukan bergantung pada sinten. Sinten itu maksudnya orang per orang, mohon maaf ini. Ini bahasa Jawa, paham juga. Paham. Jadi Muhammadiyah ini bergantung pada kekuatan-kekuatan yang selama ini sudah kita miliki, yaitu sistem itu, bukan pada perseorangan. Sehingga karena itu ada yang kemudian berkomentar, ini mau muktamar kok adem-adem saja ini. Kan biasanya mohon maaf ya. Ada dinamika-dinamika iya, gitu ya, Bro? Di umumnya di organisasi tertentu itu kan, wow, intrik ini, intrik itu, kampanye ini, kampanye itu. Gitu. Karena kita ini lebih mengedepankan dan memang sudah membangun sistem. Karena itu ya, karena sudah sistem, maka siapapun yang nanti terpilih menjadi pimpinan, itu ya ibarat orang ya, mohon maaf misalnya ya ganti pengemudi saja gitu. Misalnya pesawat ya tinggal tujuannya sudah jelas, ya tinggal ganti pilotnya siapa gitu. Dan itu menjadi sebuah kekuatan di Muhammadiyah. Kenapa kemudian kita ini tidak terlalu tersita ya perhatian kita kepada siapa yang nanti menjadi ketua umum. Dan pemilihannya juga memang pemilihan yang satu paket, Mas Yasir. Jadi pemilihan di Muhammadiyah ini kan ada 4 tahap. 4 tahap. Yang pertama tahap pencalonan oleh anggota Tanwir. Itu sudah ya. Informasi yang saya peroleh dari panitia pemilihan itu ada lebih dari 200, sekitar 270 sekian calon. Nah, setelah kemudian itu diinventarisir, itu yang memenuhi persyaratan itu ada sekitar 112. Karena kita ada persyaratan untuk seorang menjadi calon pimpinan itu. Kemudian setelah ini 112 diverifikasi lagi, yang memenuhi itu dan yang bersedia itu 94. Tetapi waktu muktamar sidang pleno yang lalu tanggal 5 itu ternyata ada 2 lagi yang mundur. Sehingga sekarang ini calon pimpinan itu tinggal 92.
Ya mudah-mudahan tidak ada lagi yang mundur. Yang 92 orang ini punya kans untuk nanti menjadi ketua umum. Nah 92 nama ini nanti dibawa ke sidang tanwir tanggal 18. Yang sidang tanwir itu melakukan 2 hal. Pertama, mengesahkan calon-calon yang sudah diverifikasi oleh panitia pemilihan, kemudian memilih calon yang dinyatakan sah yang memenuhi persyaratan dari 92 menjadi 39. Jadi anggota tanwir itu memilih 39 nama. Nah, tahapan yang berikutnya 39 nama itu nanti dibawa ke muktamar untuk dipilih 13. Jadi muktamar memilih 13 dari 39 nama. Kemudian nanti 13 orang yang terpilih itu nanti memilih siapa ketua umum, siapa sekretaris umum, dan kelengkapan yang lainnya di Muhammadiyah. Baik. Jadi berjenjang sangat sistematis di Muhammadiyah itu. Ya. Ya. Sehingga tidak ada intrik-intrik ataupun dinamika yang terjadi ya. Iya. Tentu saja kita berharap Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48 ini berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan, Kemudian semua program-program yang telah didiskusikan ini bisa memberikan rekomendasi, dan tentu saja harapannya rekomendasi ini bisa terrealisasi dengan satu tujuan, yaitu kemaslahatan umat Islam tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Seperti tema muktamarnya, yaitu memajukan Indonesia mencerahkan semesta. Terima kasih Sekretaris Umum Muhammadiyah Prof. Abdul Mukti telah bergabung dan berbincang di podcast Keliling Kompas TV. Saya Yasir Nenema pamit, terima kasih, sampai jumpa.